Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang hormati, anak cucu yang cintai, kembali lagi kita berjumpa dengan video yang Kris. Videonya adalah biografi Wayang Purwo. Kali ini tokohnya adalah Drestarastra. Siapa itu Drestarastra? Drestarastra itu adalah putranya Prabu Kresna Dwipayana. Prabu Kresna Dwipayana punya permaisuri namanya Dewi Ambika. Itu punya anak 3. Yang pertama kali adalah Drestarastra itu. Tapi ternyata Drestarastra buta, ya, buta dia. Terus yang kedua adalah Pandu, dan yang ketiga adalah Arya Prabu Rukma. 3 orang itu. Nah, karena buta maka dia susah ya. Tapi walaupun dia buta, tapi dia selalu bersemedi, selalu bertapa, sehingga dia dikaruniai aji-aji, dikaruniai pusaka. Pusakanya itu adalah lebur saketi. Lebur saketi itu kalau diterapkan begitu megang sesuatu, apakah itu barang, apakah itu orang, hancur orang itu. Pada suatu ketika di negara Mandura, di sana ada negara namanya Mandura. Rajanya adalah Prabu Basudewa. Karena putrinya sudah mulai dewasa, banyak raja-raja yang meminang dia dan akhirnya membuat sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan Ugrasena? Ugrasena itu saudaranya Kunti tadi, itu yang dapat Kunti. Gitu ceritanya ya. Nah, datanglah raja-raja banyak, nggak ada yang bisa mengalahkan Ugrasena itu karena memang peng-pengan dia ya. Yang mengalahkan itu ternyata namanya adalah Narasoma. Ya. Masih ingat ya yang pernah cerita Narasoma? Narasoma itu menantunya Begawan Bagaspati yang naga, yang punya anak itu. Apa itu? Bukan Bagaspati, bukan naga, raksasa, punya anak yang itu ya. Terus Narasoma malu, terus mertuanya dibunuh, terus juga dikasih haji-haji Jundabirawa itu ya. Benar, Narasoma menang. Pandu pada juga mau mengikuti itu, tapi sampai di Mandura terlambat. Pandu, putra dari Astina ini terlambat. Terus Narasoma bilang begini, baiklah, kamu terlambat, jadi Kunti sudah menjadi milikku. Tapi kalau kamu mau, kalahkan aku, nanti tak kasih Kunti. Wah, perang tanding. Perang tanding, apa yang terjadi? Ternyata Narasoma kalah. Padahal dia punya Condobirawa itu tadi. Kalah. Kunti dikasihkan begini, Pandu, sebagai tanda takluk kami, ini adikku tak kasihkan kamu juga ya, namanya Dewi Madrim. Jadi namanya Pandu dapat 2 putri, pulang ke Astina. Belum sampai di Astina, masih di tengah jalan Sengkuni datang. Sengkuni itu dari negara Gandhara. Dia juga mau ikut sayembara itu. Sudah terlambat langsung nyusul Pandu. Di tengah jalan ketemu Pandu, akhirnya terjadilah perang tanding dengan Pandu itu. Ternyata Sengkuni kalah. Arya Sengkuni kalah dia. Nah, begitu kalah ya udahlah, saya kalah. Ini saya punya kakak perempuan ya. Namanya kakak saya ini saya serahkan juga kepadamu. Jadi akhirnya si Pandu itu bawa 3 putrinya. Yang satu Dewi Kunti, yang kedua Dewi Madrim, adiknya Narasoma tadi, dan yang ketiga Dewi Gendari, kakaknya Sengkuni itu, dibawa ke Astina. Sampai di Astina diserahkan sama bapaknya, yaitu Prabu Kresna Dwipayana. Romo Prabu, ini bagaimana? Saya dapat 3. Oh iya, begini aja. Sekarang kakakmu kan tunanetra, suruh milih
suruh milih duluan dia. Setelah itu sisanya untuk kamu. Oh ya. Terus apa itu? Drestharastra milih. Yang dipilih ternyata adalah Gendari. Wah, Gendari kecewa sekali, padahal pengennya Gendari dipilih Pandu gitu. Terus dia ngomong, aku nggak mau kalau begini cara, aku maunya sang Pandu. Pandunya nggak mau, ini perintah dari Rama Prabu, saya nggak berani. Nah, Dewi Gendari akhirnya nggak mau, apa itu namanya, membenci si Pandu itu. Dia sampai ngomong gini, nanti anak-anakku sama anak-anakmu akan bermusuhan gitu. Padahal anaknya Drestharastra sama Gendari itu 100 yang dinamakan Korawa. Sedangkan anaknya Pandu dengan Kunti, dengan Madrin itu Pandawa cuma 5 ya. Jadi Pandu akhirnya dinobatkan menjadi raja di Astina. Dia bergelar Prabu Pandu Dewanata ya, bergelar Prabu Pandu Dewanata. Nah setelah itu dari Kunti, dari permaisuri Kunti itu lahir 3 orang putra, dinamakan Puntadewa, terus Werkudara atau Sena, terus Arjuna ya. Dari Madrid lahir juga kembar 2, Nakula dan Sadewa. Tapi begitu melahirkan, Madrid meninggal, sehingga anak 2 itu diambil sama Dewi Kunti dan dikasih nama Nakula dan Sadewa. Akhirnya dia jumlahnya 5, dan 5 itulah yang menjadi apa itu namanya Pandawa, itu akhirnya menjadi Pandawa. Pada suatu ketika Prabu Pandu Dewanata mangkat, meninggal. Padahal Pandawa masih kecil. Terus gimana itu? Sudah Pandawa masih kecil, Prabu Kresna Dwipayana sudah jadi pendeta, dia ngukira tahu, jadi Begawan Abiyasa. Akhirnya negara Astina diambil alih oleh Drestharastra. Buta, rajanya buta, Drestharastra. Gitu. Nah, padahal masih kecil-kecil, anaknya 100 masih kecil, Pandawa masih kecil-kecil. Itu ceritanya. Makanya itu sebenarnya kerajaan Astina itu yang punya sebetulnya Pandawa, ya kan? Tapi karena ini Pandawa diusir sama 13 tahun dan lain sebagainya, akhirnya diambil sama Kurawa. Nanti di dalam perang Baratayuda akan kembali itu negara itu. Nah, pada tengah-tengahnya Baratayuda yang namanya Drestharastra itu selalu tanya sama orang-orang, selalu tanya, gimana? Apa itu Korawa, gimana perangnya? Wah, ini sudah mati, ini sudah, wah sedih banget dia. Nah akhirnya dia cobalah, panggillah apa itu namanya Sena. Seperti apa sih Sena itu? Dipanggil sama Sena, dipanggil si Sena itu, si Werkudara itu dekat sama Drestharastra. Wah kamu ya, coba tak pegang, wah lah gedenya kayak gini gitu. Tapi apa? Tapi di sebelahnya itu ada Kresna. Ya di sebelahnya ada Kresna. Nah, sekarang gini aja, apa itu? Bimasena, kamu jangan dekat-dekat dengan Drestharastra, tapi kasih aja ini godo ini, penggada gede gitu, keras gitu. Itu yang dipegang-pegang sama Drestharastra. Wah, ternyata kamu itu kerasnya kayak gini. Dia langsung apa itu mengeterapkan aji lebur saketi, hancur itu. Untung bukan Bimanya yang hancur ya, karena ada Kresna itu tadi. Nah akhirnya dia sangat menyesal, itu bagaimana ternyata aku walaupun aku ini sudah tua dan buta, aku masih menginginkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Itulah yang
sekedar sedikit tentang Drestolastro. Dongengnya nggak panjang, habis buta jadi nggak banyak ceritanya gitu ya. Ini Drestolastro. Ya, bentuknya seperti ini Drestolastro ini. Oke, Drestolastro. Ya. Baik anak cucu yang cintai, video yang lanjut di hari besok ya, lanjutannya. Tapi jangan lupa subscribe, jangan lupa like ya, terus di-share. Syukur-syukur komentar itu, di situ ada kolom komentar, dikomentarin ya, dikomentarin supaya kita ada komunikasi dua arah. Oke? Ya. Oke. Sampai jumpa anak cucuku. Terima kasih atas perhatiannya ya. Oke.